Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil wara sajiyah. Ya Rabbana ighfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-lailah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul karamin, para sesepuh ingkang kawula hormati, para pinasepuh ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Taufik, Kiai Haji Imam Ma'ruf, lan para kiai-kiai sedaya ingkang kawula mulyakaken, para bapak saha para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedaya ingkang hadir wonten ing majelis ingkang kawula cintai. Pertama kali monggo kita sami syukur dhateng ngarsanipun Allah ingkang menapa dalu menika kula panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmat saha nikmatipun Allah hingga diparingi saged muwajahah wonten niki panggonan, saged kepethuk wonten niki majelis sarana pengajian rutin ingkang dipun sebut Lailatul Ijtima'. Biasae Lailatul Ijtima' niku lek zaman kula biyen diawali salat ghaib, biasae salat ghaib, terus tahlilan, kirim tutuah nanggone leluhur lan sesepuh, biasae. Kirangan niki walaupun salat ghaib napa dereng karo ini biasanya sholat wae. Terus kula panjenengan sing diarani NU niki kula ngomong kali kanca-kanca pengurus nih, pokok iku NU Lailatul Ijtima' urip. Iku biasane NU ne urip. Walaupun tak hidup 100%, Lailatul Ijtima'-nya hidup. Itu menunjukkan tanda-tanda NU-nya. Sebab NU ini berkembang biak, berkembang pesat, yang termasuk kategori organisasi Islam terbesar seluruh dunia. Luar biasa nih. NU terbesar seluruh dunia, organisasi agama yang terbesar di seluruh dunia, nggak main-main. Sebab berkembangnya NU itu bukan karena administrasi yang bagus. Nuwun sewu lho, kadang-kadang undangan NU niku administrasi ini rada gak patek bagus ya. Nah undangannya kadang-kadang diselpit nonton gini kumpul, kadang-kadang undangannya lali ya. NU ini berkembang bukan karena manajerialnya yang bagus, bukan. NU berkembang biak di Indonesia ini yang terkategorinya organisasi Islam terbesar sedunia ini bukan karena administrasi yang bagus, bukan. Berkembangnya NU ini karena Lailatul Ijtima'.
Sejarah biyen niku Lailatul Istima' niku sing rawuh Kiai Wahab. Kiai Abdul Wahab Hasbullah, yang beliau itu turun gunung turba untuk mendatangi yang namanya Lailatul Istima'. Kiai Wahab ini terkenal politisi yang handal, seorang kiai politisi yang sangat tangguh di zamannya. Kadang-kadang konco-konco sing nom-noman ini kadang-kadang gak ngerti kadang-kadang. Nah, kita bicara tentang NU ini perjalanan cukup panjang. NU itu dulu adalah bergabung dalam satu partai politik yang namanya Masumi. Masumi itu Majelis Syuro Muslimin Indonesia, partai terbesar nomor 2 setelah PNI. Masumi. Yang jadi ketua Masumi itu dulu adalah almarhum almaghfurlah Kiai Hasyim Asy'ari. Tadi biyen niku dalam satu wadah umat Islam itu diwadahi dalam wadah politik yang namanya Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ketuanya Kiai Hasyim Asy'ari. Begitu ketuanya Kiai Hasyim Asy'ari ini, di dalam Masumi itu banyak terjadi gesekan. Banyak terjadi benturan-benturan, terutama antara para kiai dan orang-orang intelek zaman itu. Benturan antara NU di dalam satu wadah yang namanya Masumi itu benturannya agak hebat saat itu. Sehingga golongan orang-orang elit politik di Masumi, golongan Muhammad Rum, golongan Muhammad Nasir, dan seterusnya, itu dulu gesekannya dengan para kiai itu agak-agak panas. Di antara gesekan ini kiai niku jarene wong-wong elit Masumi dulu. Kiai-kiai ku isone mung tahlil kalau telkin tok. Lah ngono kok ate ngurusi negara. Itu gesekan koyokannya begitu. Jadi orang-orang para kiai-kiai itu agak tersinggung. Jarene kiai-kiai ora entos ngurusin negara. Iso-isone kiai-kiai terutama di kalangan jajaran NU isone mung tahlil, talqin, isone mung napa? Golongane selawatan. Lah ngono kok kon ngurusin negara. Gesekan itu cukup memanaskan para kiai saat itu. Termasuk di antaranya pada waktu itu Kiai Wahab Hasbullah. Dengan gesekan-gesekan ini, di antara jatahnya Menteri Agama itu dulu diberikan NU, direbut, dan seterusnya, gesekannya sampai dulu para kiai-kiai itu dengan semboyannya hadis yang dipakai itu al-ulama'u warathatul anbiya. Itu gesekannya saking panas sih. Iku kiai-kiai NU dudu al-ulama'u warathatul anbiya. Iku al-ulama'u warathatul baqiyah.
cukup panas dulu. Karena gesekan-gesekan ini cukup memanaskan dan gesekan-gesekan itu memicu terhadap keretakan. Akhirnya Kiai Wahab merasa kayak gak diwongke, kiai-kiai rumangsa ora diregani, kiai-kiai rumangsa ora dihargai, keluarlah yang namanya NU dari Masyumi itu kira-kira tahun 1952. Itu menjelang pemilu 55. Dipelopori oleh beliaunya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah keluar dari Masyumi. Begitu dipelopori oleh Kiai Wahab keluar dari Masyumi, Kiai Wahab dengan Kiai Hasyim inilah maka NU keluar dari Masyumi itu mendirikan satu partai politik. Pada waktu itu NU jadi partai politik saat itu. Ternyata setelah keluar dari Masyumi ini mendirikan partai NU dapat kursi banyak. Lah orang-orang elit di kalangan Masyumi itu tidak punya grassroots, orang dolen sekarang tidak punya grassroots, tidak punya akar rumput, tidak punya akar ke bawah. Dengan keluarnya NU dari Masyumi inilah, wah, orang Masyumi itu wambah marah pada waktu itu, wambah muangkel, membuat dedek. Apalagi NU menerima yang namanya Nasakom, Nasakom, Nasional Komunis Agama. Niku kan Bung Karno itu kan punya gagasan bahwasanya Indonesia ini akan menjadi kuat kalau tiga komponen ini menjadi satu. Itu gagasannya Bung Karno. Nasionalis, sosialis, terus agama. Nasionalis itu ya PNI, sosialis pada waktu itu PKI. Terus yang ketiga agamis, ya itu adalah NU. Kiai Wahab menerima yang namanya gagasannya Bung Karno, yang namanya Nasakom. Itu orang Masyumi itu wabah munclak sampai pidatonya orang-orang elit Masyumi itu, kiai-kiai NU itu andekan dasi dibuka itu dasi ono tulisannya PKI. Padahal Kiai Wahab pada waktu niku menerima gagasan Nasakom itu bukan sembarangan. Kiai Wahab beserta jajaran kiai-kiai yang lainnya itu melakukan sholat istikharah. Ceritanya nggak ada. Sholat istikharah. Sholat istikharah niku diketoki darah mimpi niku enten sepur liwat. Sepur liwat. NU ini ada di bawah, ada sepur liwat. Niku isaroi. Kon numpak bakal katut, lek gak numpak ditinggal. Jadi nek ikut melok numpak sepur itu bisa ngatur, bisa mewarnai pemerintahan. Kalau tidak, kamu akan ditinggal oleh pemerintahan zaman Soekarno.
Atas dasar itu istikharah, maka Kiai Wahab itu menerima yang namanya gagasannya Bung Karno, yang namanya Nasako. Itu diterima, walaupun selanjutnya terjadi yang namanya benturan yang sangat hebat, ialah gesekan dengan yang namanya PKI. PKI ini ku biar nuwun sewu lho. Umpama PKI menang niku waduh orang NU ini akan dihabisi semuanya. Sebab gesekan dengan Kiai jauh lebih parah lagi daripada gesekan dengan Masyumi. Rumiyin niku nuwun sewu. Dik Lirboyo niku biyen enten ludruk niku lakone matine Gusti Allah. Lah kurang ajar itu. Yang mengadakan itu Lekra, lembaga kesenian rakyat di bawah underbone-nya PKI. Enten ludruk lakone matine Gusti Allah. Pada waktu niku Kiai Makhrus Tasik Joko, Syuk Guaga, Kiai Makhrus Ali niku terkenal orang dugdeng ereng-ereng, orang tedas papak paluning pandai sisaning gulindro, keringet kecap ketek tape. Itu Kiai Makhrus langsung naik genjot, genjotnya itu dibawa coy. Dibuarangi santri baru dirubungno. Kiai Makhrus pada waktu niku, "Hei, kowe Kiai, lek wani maju munggah ayo, munggah nang genjot ae bacokan Makhrus Ali." Itu begitu. Saking nemene gesekannya yang namanya PKI dengan NU pada waktu itu. Wah. Lah PKI niku nek cara kampanye niku bahasanya cukup sederhana. Kampung-kampung niku orang-orang di kampung-kampung itu dikandani, pokok dukung PKI, dukung PKI. Pokok PKI menang, kamu semuanya ini melarat dapat bagian sawah 2 hektar. Waktu wong-wong kampung niku kalau didanjeni sawah 2 hektar. Semangat memperjuangkan PKI itu malah gumerigah dengan alasan bahwa kiai-kiai itu biasanya sawah akeh. Nah itu nanti sawah kiai-kiai itu diprotoli, nanti dibagi. Pokoknya sawahnya orang kaya-kaya itu nanti diprotoli kabeh, dibagi rata, sama rasa, semua dapat bagian 2 hektar. Wah, kulo sampai duit dulur melok PKI gara-gara niku. Karena dipromosikan dapat sawah 2 hektar. Lah mestine wong-wong njane wong bodho-bodho nggih mboten pati jero mikiri. Wis pokoke oleh sawah 2 hektar wis sugih cara gampangane. Gak mikir jero. Sawah 2 hektar dibagi rata iku luweke sapa? Weke bae sapa? Nah, karena pikirannya PKI itu sama rata, sama rasa. Gesekan yang begitu hebatnya dengan PKI, NU ini gesekan begitu hebatnya dengan Masyumi. Dilalah kersane ngalah sampai yang namanya gesekannya dengan Masyumi itu nuwun sewu, para kiai nek ngomong, "Tron Masyumi kualat." Akhirnya Masyumi dibubarkan oleh yang namanya Bung Karno. Itu sebab-sebabnya. Terus gesekannya dengan kiai, dengan PKI cukup hebat lagi. Dulu kula tasih eling nek kadung kampanye niku,
wambumui, betul ingat PKI itu, wambumui. Begitu hebatnya dulu yang namanya NU dengan PKI, karena sama-sama punya grassroots di bawah cukup kuat pada waktu itu. PKI dengan lawang NU dapat partai besar nomor 3, partai besar keempat itu PKI. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh dengan PKI. Sampai kula biyen nggak ada tonggo PKI, ketua BTI. BTI itu Barisan Tani itu. Kula eling ya. Pertemuan PKI itu kumpul hati rapat niku menggunakan lagu Indonesia Raya, matur niku terus lagu Jer-Genjer. Tasih eling kula. Jer-Genjer ing kertoan pating lele. Esok makne tulis jejeri genjer. Oh tuh lele kula PKI pada waktu itu kuat, PKI itu pada waktu itu. Kula mikir-mikir, oh umpama PKI ambek NU perang kira-kira gerungkarane mana? Pak PKI pada waktu itu kuat. Saking ini NU bareng karo tentara pada waktu itu. NU baru karo tentara. Niku malih kekuatannya double. Lah akhirnya PKI gulung tikar itu kekuatan NU dengan tentara. Itu di antara kalau kita baca sejarah. Begitu PKI gulung tikar, kemenangan ada dua komponen ini, tentara sama NU. Itu ceritanya. Pak Harto itu rundingan sama Pak Subhan ZE, ketua PBNU saat itu. Nah, Pak Subhan ZE itu politisi yang cukup hebat, tangguh dan luar biasa. Pak Subhan. Lah Pak Subhan niku yang dikenal politisi cukup tangguh zamannya tahun 70-an. Itu Pak Harto itu rundingan sama Pak Subhan. Gini aja, Pak Subhan, kita ini kan sudah menghilangkan musuh kita, sudah kita leburkan musuh kita. Tinggal negara ini gimana kalau kita urusi bareng. NU sama ABRI, saat itu ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lalu Pak Subhan itu menolak. Lalu terus gimana pilihan umum? Tidak usah pilihan umum, sudah. Pokoknya negara ini sudahlah dipegang oleh tentara sama NU. Sudah, tidak usah pilihan umum. Lah Pak Subhan pada waktu itu menolak. Menolaknya itu dengan alasan, wah kalau begini Pak Harto, ini menyalahi undang-undang. Kalau kita ini menyalahi undang-undang, maka nanti kita ini akan dicemooh dan dicaci maki oleh generasi berikutnya setelah kita. Nah, kita ini menyalahi terhadap undang-undang 45. Kalau kita tidak ada pilihan umum, lalu kita hanya pegang tentara sama kita ini menyalahi aturan. Pada waktu itulah Pak Harto sangat marah pada itu. Pak Harto muring-muringi rodok tajam. Akhirnya orang NU ini tidak bisa diatur. Dijak rundingan api-api orang gelem. Akhirnya orang itu dikucilkan, dibuabati sampai yang namanya Departemen Agama sejak
turunnya Ki Ahmad Dahlan diganti oleh Mukti Ali, yang Muhammadiyah itu terkenal jeruji besi telah putus. Akhirnya jadilah Muhammadiyah itu diangkat oleh Pak Harto, orang NU disingkirkan oleh Pak Harto sampai depan, mulai pusat sampai bawah. Orang NU tidak diberi kedudukan yang wajar, diberikan kepada Muhammadiyah. Itu sejarah perjalanan NU di situ. Alhamdulillah Pak Harto mudun. Itu aneh. Kalau waktu muktamar wonten Cipasu itu juga saya datang. Pak Harto niku sewengite karo Pak Gus Dur setengah mati. Saking sengite Cipasung sampai ada tentara yang dipacai banser. Gus Dur nyebut naga hijau. Ada tentara dipacai banser. Karepe ngono kan numpas Gus Dur. Gara-gara Gus Dur itu punya komentar, ditanya oleh wartawan Australia. Ditanya dialog oleh wartawan Australia, gimana Gus? Orang-orang di Indonesia itu Islamnya kan mayoritas kan orang NU. Kenapa kok yang diangkat Menteri Agama itu orang Muhammadiyah? Padahal Muhammadiyah jauh lebih kecil dibandingkan orang NU. Jawabnya Gus Dur, soalnya presidennya goblok. Wah itu Pak Harto marah betul. Oh presidennya goblok. Gus Dur kan tidak takut dengan lah, pada waktu muktamar di Cipasung itu sinyalnya Gus Dur itu tidak disalami, padahal pada waktu itu PBNU-nya Gus Dur gak disalami pada waktu itu Pak Harto, padahal yang mainnya disalami sama Pak Harto. Gus Dur jawabannya enak-enak. Allah paling sing ngenteni yang dadi presiden mriki aku. Itu Gus Dur. Jadi Gus Dur itu punya apa namanya indra keenamnya itu sangat jitu. Roh sadurunge winara itu Gus Dur. Paling sing dadi ngenteni presiden aku. Ternyata setelah Pak Harto runtuh jadilah presiden Gus Dur itu. Banyak itu kejadian-kejadian estimasinya Gus Dur itu yang kayak di luar jangkauan akal. Itu salah satu di antara perjalanan NU. Yang terpenting lagi, nuwun sewu niki pengaji di NU. Apa motivasinya NU itu didirikan? Apa yang melatar belakangi NU itu didirikan? Kalau secara umur orang NU, organisasi NU dengan Muhammadiyah itu jauh lebih tua Muhammadiyah. Sebab Muhammadiyah itu didirikan tahun 1912. Jadi lebih tua Muhammadiyah. Apa yang melatar belakangi didirikan NU? Kalau kita pahami di dalam sejarah bahwa Islam yang masuk ke Indonesia ini adalah Islam yang faham ahlus sunnah wal jamaah sejak zaman dulu. Lah kapan sih masuknya Islam ke Indonesia ini? Itu berbeda pendapat kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan abad ke-9. Kalau Hamka itu mengatakan abad ke-12 baru Islam masuk ke Indonesia. Kita harus tahu bahwasanya agama dulu yang masuk ke Indonesia itu adalah agama Hindu dan agama Buddha. Itu tidak bisa dipungkiri, didukung oleh bukti-bukti sejarah. Adanya Borobudur, adanya Candi Prambanan. Itu adalah bukti bahwa agama Hindu dan Buddha jauh lebih duluan masuk ke Indonesia daripada Islam.
Nah, Islam masuk ke Indonesia ini adalah fahamnya bukan faham Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Jabariyah, bukan yang namanya Qadariyah dan seterusnya dan seterusnya. Faham yang masuk Islam ke Indonesia ini adalah di bawah al-Jamaah adalah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mugi-mugi Gusti Allah paring ridho datang perjuangan para wali songo, anindakno ajarane ahlu sunnah, aninggalno tumindake ahli bid'ah. Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Bonang, Gunung Jati, Lukojoyo. Ini sair yang terjadi ini. Mugi-mugi Gusti Allah. Ini Nah, kenapa NU itu didirikan? Apa yang melatar belakangnya? Islam dibawa Wali Songo ke Indonesia ini adalah fahamnya bukan faham Syiah, tapi faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu sekitar abad 18-19 itu ada paham Wahabi yang masuk ke Indonesia. Ada paham Wahabi yang jauh menyimpang dengan paham etikot Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah ini termasuk diantaranya dulu Muhammadiyah itu tarawihnya itu 20. Setelah ada paham Wahabi masuk, Muhammadiyah agak terpengaruh, akhirnya tarawihnya yang 20 jadi 8. Teruslah pahamnya yang namanya Wahabi masuk ke Indonesia, maka Muhammadiyah jadi aliran modernisasi. Lah, para kiai-kiai itu melihat situasi kondisi saat itu, faham Wahabi yang senengannya membid'ahkan. Tahlilan dianggap bid'ah, yang namanya ziarah kubur dianggap musyrik, yang namanya tarawih 20 dianggap bid'ah, dan seterusnya. Lah para kiai prihatin, waduh, kalau begini, ini paham ini menyimpang dari paham i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya para kiai-kiai itu berunding, gimana kalau kita dirikanlah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu mewadahi daripada faham Ahlus Sunnah ini, orang-orang yang sudah i'tiqadnya Ahlus Sunnah sudah tidak gampang terkecoh dan terpengaruh oleh faham Wahabi. Maka tidak cukup hanya sekedar diberi pengajian, ini perlu diberi wadah yang namanya organisasi, yang namanya Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Lah itu yang memotivasi. Jadi sebab didorong oleh situasi begitulah, maka didirikanlah yang namanya Nahdlatul Ulama, didirikan pada tahun 1926. Jauh lebih selisih kurang lebih 12 tahun setelah yang namanya Muhammadiyah. Nah, disinilah perjalanan NU yang begitu cukup pelik, saking gigihnya para kiai-kiai, termasuk diantara penyebab kuat dan berkembangnya NU ini yang paling utama adalah Lailatul Ijtima'. Bab Lailatul Ijtima' ini kula panjenengan iso kumpul antara pengurus satu dengan pengurus yang lainnya. Kalau itu yang namanya organisasi apapun, baik itu organisasi massa, organisasi ormas, apapun, yang namanya organisasi yang namanya politik, itu kehilangan fungsinya kalau tidak bertemu antara atasan dan bawahan.
Dengan bertemunya atasan dan bawahan melalui Lailatul Istimewa ini adalah menyebabkan kekuatan daripada yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kalau kita baca di antara pelik-pelik perjuangan daripada NU. Karena waktu ini pun jam 10 wow 3 setengah jam. Jadi muga-muga manfaat niki mawon yang kula aturaken bek menawa keliru khilafi ana salahe seglumit sejarah perjalanan NU niki muga-muga kula nyuwun pangapunten sesakak-akake. Wallahul muwaffiq bissawab wa ilaihil marja'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.